Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 6 Mei 2024 teman-teman. Saya akan membahas market update ya, termasuk juga sektor-sektor saham saat ini. Sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, saya awali dulu dengan kondisi IHSG teman-teman. Hari ini IHSG-nya masih belum mampu naik di atas resistan 7145 ya. Closingnya di 7135. Sebenarnya sempat tertinggi di 7179 ya, low-nya di kisaran 7104. Sebenarnya low-nya hari ini adalah lebih tinggi dari kemarin, dan high-nya hari ini juga lebih tinggi dari Jumat kemarin. Overall sebenarnya ya cukup oke, namun demikian closingnya IHSG adalah doji, dan closingnya juga hanya naik 1 poin dari Jumat kemarin teman-teman. Nah, hari ini IHSG-nya nggak kemana-mana ya, karena kalau kita lihat saham-saham penggerak indeks ini juga imbang teman-teman ya, antara yang naik sama yang turun, di mana Brent hari ini adalah dibuka suspend. Brent hari ini dibuka suspend ya teman-teman. Di Jumat kemarin di suspend, hari ini dibuka, dan dibuka dia open di 9650 ya, terus turun. Namun demikian kehebatannya ini adalah bisa ditarik tadi, bahkan sempat ke 9 berapa ya, 96 sekian gitu. Namun closingnya di bawah turun. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai untuk trading karena nggak turun-turun dalam juga, masih ada perlawanan untuk Brent ya. Oke, terus kemudian teman-teman, Brent turun 5%, terus BCA juga turun, BRI nggak kemana-mana ya, 8 sempat naik tapi terkoreksi lagi, diperberat lagi dengan TPIA, Bayan ya, BMRI naik, Telkom naik, Telkom turun, Astra turun ya, Breeze-nya ini yang bagus, nanti akan saya bahas, dan lain-lainnya pada naik, di bawah ada Adaro, BRPT seperti itu. Tapi overall IHSG akhirnya masih belum mampu untuk naik, closingnya adalah doji. Oke, baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya teman-teman. Kondisi regional sebenarnya oke ya. Tadi malam Amerikanya hijau ya, 1,1, 1,9, 1,25. Eropanya juga hijau, Asianya mix, tapi overall secara umum Asianya adalah hijau. Kita akan lihat dulu untuk chartnya supaya lebih jelas gambarannya ya. Ini adalah bursa Amerika tadi malam, ini coretan kemarin ya. Sebenarnya saya sudah coret-coret kemarin. Nah ini, jadi bursa Amerika open gap naik, Dow Jones, Nasdaq juga demikian ya, naik, S&P 500 juga naik. Nah, bursanya naik, terus DXY-nya turun. Kenapa demikian? Jadi teman-teman, di kemarin hari apa itu? Hari Jumat ya, itu adalah rilis 2 data penting, yaitu unemployment rate dan non-farm payroll ya, dimana ini selalu ditunggu-tunggu di Jumat pertama di awal bulan. Nah, dimana unemployment rate ya untuk Amerika ini unemployment-nya meningkat, jadi istilahnya penganggurannya meningkat ya. Penganggurannya meningkat, tingkat penganggurannya meningkat, dan upah non-farm payroll ya, itu turun ya. Artinya apa? Artinya kaitannya begini, NFP-nya itu 2 data pentingnya, yaitu tingkat pengangguran meningkat dan pembayaran gaji non-farm payroll ya, itu mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya slowdown ekonomik ya, begitu. Kalau yang bulan sebelumnya beberapa waktu lalu kan penganggurannya ini turun ya, sehingga diharap di apa ya istilahnya? Kalau pengangguran turun berarti inflasi bukan inflasi, ekonomi masih naik ya. Kalau ekonomi masih naik, kemungkinan inflasi masih agak turun gitu. Nah, ini kebalikannya ya, yang saat ini adalah tingkat penganggurannya naik, pembayaran upahnya turun, jadi ekonomiknya agak slowdown begitu. Nah, ini biasanya kaitannya adalah nanti kemungkinan kalau berlanjut seperti ini terus, maka
dimungkinkan suku bunga akan diturunkan ya, karena inflasinya tidak terjadi gitu loh. Inflasi tidak terjadi kenaikan. Inflasi tidak terjadi kenaikan karena unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya adalah naik dan pembayaran upahnya adalah turun atau economic slowdown, maka inflasinya dimungkinkan tidak naik ya, sehingga suku bunga dimungkinkan juga tetap, atau mungkin the Fed akan lebih cepat dalam menurunkan suku bunga. Kira-kira seperti itu. Itu efeknya adalah pesona dari dolar akan turun ya. Dolar indeksnya mengalami penurunan ya, DXY. Dan dolar indeks turun, biasanya juga US 10 years bond-nya turun. Dan nanti efeknya adalah bursa saham naik. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena biasanya orang yang lebih suka membiakkan dananya di USD ketika suku bunga USD bagus, maka bisa jadi akan switching ke saham sehingga terjadi money flow di saham seperti ini sehingga bursa saham naik. Jadi untuk kondisi regional sebenarnya mendukung ya. Sebenarnya mendukung. Bursanya kita aja yang memang masih berat karena banyak saham-saham yang masih dalam tekanan jual asing. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Harga komoditas kita akan langsung lihat di commodity index-nya ya. Ini adalah commodity index. Setelah sekitar 4 hari sebelumnya tertekan, hari ini atau saat ini untuk harga komoditas ini seperti sudah ada supportnya seperti itu. Ini adalah bucket ya. Ini bucket itu kumpulan dari harga-harga komoditas. Kita akan breakdown ke komoditas. Jadi intinya ini sedikit ada kenaikan atau rebound dari koreksinya. Kita bisa lihat crude oil memang terjadi ya pembalikan arah seperti ini. Brent pun demikian ya. Gasolin juga sama, terjadi pembalikan arah. Terus emas memang masih tinggi tapi ini juga terjadi pembalikan ya. CPO juga di dasar dan seperti ada pembalikan. Nah ini yang naik ya teman-teman, permetalannya. Nanti teman-teman perhatikan sektor permetalan itu menggeliat juga karena pemetalannya juga pada naik seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya teman-teman. Nah kali ini adalah updatean saya untuk kondisi sektor saham ya. Kondisi sektor saham tuh secara umum saat ini seperti apa sih? Seperti itu. Kalau per hari ini sendiri sebenarnya banyak sektor yang naik ya. Banyak sektor yang naik. Saya udah petakan beberapa saham yang mungkin cukup mewakili secara sekilas begitu. Nah teman-teman, kaitannya tadi adalah kemungkinan The Fed akan, yang pertama ya, bahasan yang pertama ini adalah kaitannya The Fed mungkin akan mempercepat penurunan suku bunga apabila terjadi economic slowdown ya, karena dimungkinkan setelah economic slowdown itu inflasi tidak terjadi sehingga tidak perlu dinaikkan suku bunga atau mungkin malah diturunkan seperti itu, atau minimal tetap seperti itu. Kalau seperti itu yang bagus adalah sektor perbankan ya, karena suku bunga nggak naik ya, tapi mesti dilihat update beberapa hari, dan juga sektor properti. Maka dari itu kalau kita lihat dari ini, sektor yang paling menggeliat ini adalah sektor properti teman-teman ya, sektor properti. Jadi sektor properti juga saya lihat di beberapa sahamnya juga pada bergerak ya. Yang pertama kita cek LPKR ya. LPKR hari ini kenceng banget reboundnya ya. Reboundnya dari LPKR kenceng banget. Saya langsung tarik Fibonacci-nya aja. Di sini udah lewat semuanya dan hari ini langsung gas bisa lewatin 50 retracement-nya langsung. Ya berarti resisten berikutnya 83 kemudian 86 ya. Diperhatikan saja teman-teman untuk LPKR besok ya. Kita cek ininya asingnya memang banyak masuk juga di LPKR ya. Oke, kita lihat ininya LPKR di sini untuk, oke kita lihat, nah ini juga buyers dominan cukup oke ya, 54% buyers mendominasi di LPKR.
Oke, baik, kemudian adalah SMRA. Ini sekilas-sekilas saja tapi setidaknya akan mewakili ya. SMRA juga terjadi rebound teman-teman. Setelah beberapa kali sebelumnya juga dia sebenarnya ada percobaan rebound seperti itu, tapi wajar karena memang dalam setiap penurunan dia ada kenaikan seperti itu. Nah, oke, ini bisa kita gunakan di sini ya karena ini trend base ya, trend base Fibo dan hampir kecapai. Nah, ini penting untuk SMRA teman-teman ya. 38 retracement pas closing di 536. Nah, berikutnya besok perhatikan bisa nggak dia keluar dari 540 ya. Itu 50 retracementnya nanti 553 untuk SMRA ya. Nah, SMRA hari ini adalah asingnya mulai net buy setelah beberapa hari ini asingnya net sell. Hari ini SMRA asingnya mulai net buy setelah beberapa hari net sell ya. SMRA oke. Nah, seperti ini teman-teman dominasinya dari buyer yang hajar kanan di SMRA. Sorry, keliru ya. SMRA keliru teman-teman. Nah, SMRA dominan ya. Yang menghajar kanan di SMRA dominan nih teman-teman. 70% versus 30. Ya, asingnya tadi masuk, ya asingnya yang belum begitu dominan tapi akal sudah masuk ya teman-teman di SMRA. Baik, kemudian adalah sebentar teman-teman, ini Pakuan ya. Ini enggak begitu jelas catatan saya. Pakuan hari ini setelah beberapa hari ini tertekan asing, hari ini asing mulai net buy tapi kecil banget. Pakuan juga ada pergerakan hari ini, tapi memang dia masih turun ya. Baik, kita lihat aja. Belum bisa sebenarnya. Baik. Resistan di 402, berikutnya 412, berikutnya 421 untuk Pakuan ya teman-teman. Untuk Pakuan kita lihat intraday dari Pakuan. Nah, ini rata-rata dominasi buyersnya dominan ya. Ini 54% hajar kanan di Pakuan. Baik, kita cek ya LPCK. Lipo Cikarang juga setelah beberapa hari ini mengalami kenaikan teman-teman. Ini tapi masih long down trend ya, dan polanya adalah setiap kenaikan dia sering terjadi penurunan. Jadi teman-teman masih harus hafal model-model dari pergerakan seperti ini. Jangan, ya tetap harus diperhatikan ya pergerakannya seperti ini karena sangat mungkin berulang ya. Oke, kita intip dulu untuk kondisinya kecil sih untuk asing net buy net sell-nya di LPCK. Oke, kemudian kita cek CTRA teman-teman. CTRA malah justru asingnya ini banyak jualan nih, banyak keluar saat ini. CTRA kita cek. CTRA oke, dia memang sebenarnya ada percobaan rebound. Sebelumnya sebenarnya pergerakannya oke ya teman-teman. Ini pernah saya bahas sebelumnya. Ini sebenarnya valid ya, valid Fibonacci-nya yang di sini valid ini. Nah, ini oke, dan dia terjadi breakdown memang ya teman-teman. Ini saya update sekaligus. Ya, dia koreksinya. Nah, teman-teman, ini di sini koreksinya dia ngebreak dari trend line ini. Ini tapi masih kalau di Fibonacci yang dilihat di sini ya, yang di 38 yaitu break dari 1200, maka target dia ke 61,8. Jadi break dari 38 retracement, maka targetnya ke 61 ya. Bener kan? Kecapai ya. Jadi break dari 38 dia kecapai ke 61. Nah, rebound dari 61 kenaikan minimum di 38. Kecapai juga beberapa kali, dan selama dia nggak mampu maka pergerakannya akan sideways di area sini. Gini-gini aja terus ya. Jadi kuncinya besok harus mampu dia keluar dari 1200 untuk CTRA teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham Pak Prayogo juga ya, Petrosi. Dibeli ya, Petrosi mau dibeli cuan ya. Nah, Petrosi udah saya bahas dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Saya bilang ya ini udah telat sih kalau masuk sekarang, tapi karena memang ini udah sering banget saya bahas. Ya dia tinggal lanjut aja teman-teman. Petrosi karena sebagian sahamnya adalah dibeli oleh cuan ya. Petrosi putuskan bagi dividen, itu berita kemarin ya. Emiten Prayogo Pangestu tender offer Petrosi ya. Ini sudah beberapa hari yang lalu beritanya. Tender offernya di harga 3.500. Nah, ada yang nanya, Pak, pengaruhnya gimana Pak? Ya,
tender offer itu kan teman-teman googling aja ya, saya jelaskan terlalu panjang nanti. Intinya istilahnya akuisisi saham-saham dalam jumlah besar seperti itu biasanya menggunakan mekanisme tender offer ya. Silakan teman-teman baca aja. Biasanya sih yang saya lihat tender offer di harga atas ya. Tender offer di harga atas. Terus biasanya market sahamnya kalau masih di bawah biasanya naik seperti itu. Tapi saya nggak pernah ikut ya teman-teman. Karena corporate action ini saya nggak pernah, sebisa mungkin nggak ngikut. Jadi saya mau yang harganya bergerak karena technical. Ya tapi kalau dilihat kalau Petrosi dibeli oleh Pak Prayogo. Nah, kita teman-teman tahu sendiri ya, ini kalau istilahnya saham-saham Pak Prayogo ini hampir semuanya di-scan oleh teman-teman trader semuanya ya, termasuk saya ya, mau Brand, TPIA, Cuan ya, kemudian BRPT dan bahkan GZCO, tapi saya nggak trading di GZCO. Ya intinya pokoknya satu grup bergerak biasanya bergerak bareng. Tinggal bagaimana karakter dari masing-masing saham tersebut karena memiliki karakter yang berbeda-beda seperti itu ya. Oke, untuk Petrosi, jadi kalau teman-teman masuk sekarang ya udah ini sih dari kemarin-kemarin juga udah dibahas lama sebenarnya ini. Petrosi kita lihat asingnya masuk tapi memang masih net buy, net sell di saham ini. Petrosi kita lihat kondisinya masih dominan buyer ya, 57% buy at over. Oke, kemudian update saja ya, Cuan sekilas aja deh. Nah, sepertinya turun hari ini. Nah, Cuan masih on track sih. Cuman memang Cuan ini di catatan saya dia harus bisa keluar di atas 2000 ya, karena 8000 karena memang area yang dia harus bisa keluar dari situ. Ini hasilnya banyak jualan di Cuan hari ini. Kemudian brand yang mana hari ini lepas suspend ya teman-teman. Lepas suspend ya saya juga nggak berani ngambil dulu ya. Hari ini suspend sehari aja. Karena suspendnya udah 2 hari ya. UMA ya, sebelumnya UMA ya. Sebelumnya UMA terus habis di UMA tuh turun sebentar aja malah naik. Hari ini lepas suspend tapi langsung turun baru kemudian naik lagi. Hari ini cuma hasilnya nggak beli aja teman-teman. Tapi jualan juga sedikit banget. Di brand nggak usah dibahas secara teknikal aja kalau menurut saya karena intinya ini juga biasanya kalau turun biasanya juga sudah di HK lagi seperti itu. Saya simple aja kalau trading di brand ini bahkan nggak pakai yang aneh-aneh, maksudnya yang ribet-ribet begitu enggak. Kalau tip readingnya udah ada ajar kanan biasanya saya udah mulai ikut seperti itu. Nggak usah diikutin ya cara saya ya teman-teman. Kemudian kita cek dulu di sini brand ya sedikit asing bukan asing ya, buyer yang seller yang sell at bid atau buang kiri sedikit dominan gitu aja ya untuk di brand. Baik, kemudian BRPT ya masih belum ada pergerakan signifikan ya, intinya BRPT ini memang tradingan. Saya akhirnya putuskan bahwa BRPT ini tradingan. Kalau dia tertekan dalam ya mungkin kalau sudah mulai ada tanda-tanda masuk naik bisa kita beli, tapi jangan lupa untuk take profit. Untuk Barito ini asingnya kemarin sempat besar masuk tapi juga keluarnya juga besar, namun dalam 2 hari ini tidak kemana-mana untuk pergerakan dari BRPT ya teman-teman. BRPT juga masih belum dominan antara buyer dan sellernya. Kemudian kita cek TPIA. 2 hari ini asingnya jualan teman-teman. Seragam dengan kondisi chartnya yang mana dia sentuh all time high langsung terkoreksi. Ini stylenya saya buy on weakness tapi nunggu koreksi agak dalam. Sayangnya juga nggak koreksi-koreksi ya gitu untuk TPI. Nah kondisi ketika dia lagi dijual begini, ini bagaimana intraday-nya dari TPIA, kita akan cek. Ya nggak, masih dominan yang hajar kanan juga teman-teman ya, masih 54%. Oke, kita cek ya teman-teman, Pegeo ya, Pegeo hari ini naik ya. Saya udah lama nggak mantau ini barang karena pergerakannya boleh dibilang di situ-situ aja ya. Nah ternyata hari ini hasilnya banyak masuk.
di Pegeo. Padahal kalau nggak salah kenaikannya tipis ya. Tumbuh tipis. Tumbuh tipis kok malah naik, Pak, gitu. Ya bisa jadi tumbuh tipis malah naik, mungkin orang-orang yang sebelumnya pesimis di pergerakan laporan keuangannya Pegeo ternyata kok tumbuh tipis, berarti masih di atas ekspektasi. Ekspektasinya mungkin kurang bagus tapi ternyata bagus. Bisa jadi itu hanya kemungkinan saja teman-teman ya. Kalau ekspektasinya kurang, kemungkinan orang akan kurangi posisi. Seperti itu kemungkinannya ya teman-teman. Baik, kita cek dulu saham batubara Adaro hari ini tes resist ya. 2840 Adaro berhasil tutup di atas resistan sebelumnya, dan 2 hari ini atau bahkan dari tanggal 25 April asingnya masuk terus. Teman-teman boleh perhatikan Adaro ya. Adaro boleh perhatikan ini net buy hari ini. Oke, kemudian kita cek dulu untuk Adaro. Di sini Adaro kita cek dulu ya teman-teman. Adaro 55% buy at over, ya sedikit dominan. Oke, habis Adaro ada yang mau saya bahas teman-teman, ini adalah Medco. Medco catatan saya hanya ini sudah disupport ya, jadi teman-teman bisa perhatikan kalau tiba-tiba dia rebound ya, karena dia ada di 61,8 retracement. Ini kalau misalkan nggak jebol tapi cukup tertahan di situ menarik ya untuk Medco. Medco saya ngasihnya memang masih jualan ya. Dan untuk Medco apakah sudah pada ancang-ancang, kita cek Medco teman-teman. Ini masih imbang, buyer sellernya tidak ada yang signifikan di Medco. Baik, kemudian adalah Elsa ya, kita cek Elsa juga masih retracement, masih belum ada yang menarik. Supportnya nanti di 415 untuk Elsa ya. Elsa asingnya juga masih jualan nih. Kemarin padahal asingnya masuk teman-teman. Nah teman-teman yang bisa perhatikan ini Pegas ini justru asingnya mulai tebel terus masuknya ya, karena laporan keuangannya kemarin bagus ya. Nah gas juga udah langsung main di resistan 1530. Memang ada gap besar ya teman-teman. Ya kita lihat dulu dalam ke depan, kalau asing masih buy dengan volume tinggi mungkin masih akan lanjut naik. Nah kalau dilihat di weekly-nya memang dia ada titik resistan 1530 itu teman-teman. Itu adalah resistan dari Pegas. Oke, kemudian ada Cleo ya, ini saya bahas kemarin dan hari ini ternyata langsung tancap ya. Pertumbuhan labanya 90% ya, udah saya bahas video kemarin. Hari ini open langsung gas, tapi closingannya turun ya. Nah kita lihat 1065 ya, 1065 Cleo. Ratanya 1185, berarti ini banyak yang nyangkut teman-teman. Berarti ini banyak yang nyangkut karena average-nya masih di hampir 1200. Ya, perhatikan aja teman-teman, perhatikan besok. Biasanya kalau average-nya masih tinggi, ini kemungkinan dia masih belum rela turun ya. Bisa diperhatikan ya, ilmu jalanan seperti ini teman-teman bisa perhatikan besok ya untuk Cleo. Nah, kita lihat market behavior-nya, buy over-nya di Cleo bagaimana. Di sini kita lihat Cleo, oke. Nah ini memang jualan ya, di sekitar sesi 2 jualan nih, merahnya di atas. Oke, kemudian TKIM teman-teman, TKIM. Nah TKIM hari ini bisa rebound dari 50 retracement-nya, testing 61 atau rebound dari 7827, testing 8250 ya, powerful juga ini barang teman-teman. Nah asingnya hari ini masuk ya, namun sebelumnya asingnya memang net sell ya. Nah kita lihat untuk kondisi intraday-nya dari TKIM hari ini. Nah TKIM dominan ya teman-teman, 70% hajar kanan. Kalau INKP bagaimana? INKP juga sama, 50-an, 57 hajar kanan. Nah kita tinggal lihat untuk INKP-nya. Kalau INKP
asingnya masih masuk tapi kecil. Kita cek INKP. Ya, ini masih rebound dari retracement namun masih belum powerful ya. Nah teman-teman, permetalan tadi kan naik ya. Saya akan cek ini untuk saham-saham permetalan ini pada ada geliat ya teman-teman. Kita cek dulu TINS, hari ini juga mulai ada geliat. Nah teman-teman masih ingat TINS itu kemarin saya beli, yang dulu-dulu ya beli pas turun dalam ini. Kenapa? Karena turunnya dalam ya. Turunnya dalam ini biasanya saya memanfaatkan reboundnya aja teman-teman. Nah hari ini ada pergerakan naik, jadi besok perhatikan resistannya 930 ya. Untuk TINS, hari ini saya ngasihnya masih jualan di TINS, sehingga masih jualan. Kita cek ya, TINS seperti ini masih mode jualan ya, 58% sell at bid, masih buang kiri. Nah untuk permetalan ini yang asingnya masuk itu ada Inco teman-teman. Inco seperti ini masuk besar nih untuk ini. Jadi dominasi dari tanggal 26 April itu asingnya banyak masuk di Inco. Nah seperti ini. Inco memang turunnya nggak dalam sebenarnya dibanding Antam ya. Dibanding Antam dia nggak dalam. Karena Antam kemarin turunnya dalam. Nah Antam seperti ini adalah seperti tin sebelumnya ya teman-teman. Turun, kemarin juga ikut turun terus naik, tapi ambles lagi. Nah ini dilihatlah besok pergerakan ini lanjut nggak naiknya. Sambil dipantau harga komoditi untuk besok ya, untuk Antam. Nah, kita cek di sini. Antam imbang aja ya, buyer sellernya tidak ada yang signifikan di Antam. Baik, saya kumpulkan jadi satu NCKL ya. NCKL ada perlawanan juga hari ini ya. Kemudian ada MR, ada perlawanan juga, MDKA, ya sedikit kira-kira begitu. Oke, kemudian Cepin teman-teman. Cepin Java hari ini pada naik ya. Cepin naik ya, ini juga kalau kita lihat Fibo sebelumnya ya teman-teman. Fibo sebelumnya ini dia, nah ini masih berlaku. Dia rebound dari breakout 5100. Itu 50 retracement di sini. Sekaligus ya 50 retracement sekaligus SMA 200 langsung. Berarti langsung jebol 5250. Besok perhatikan di 5400. Cepin, kemudian ada Java juga demikian. Ini sebenarnya udah beberapa hari ini teman-teman naik ya. Nah kenapa demikian untuk Cepin Java? Jadi pertumbuhan labanya itu untuk sektor ini luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, sehingga masih jualan sih. Java juga sama ya. Java kinerjanya dua sektor ini melejit ya. Dua sektor ini melejit. Jadi saya lingkarin juga ini teman-teman. Baik, kemudian perbankan teman-teman. Perbankan itu hari ini saya notice yang bagus adalah Arto ya. Dimana Arto kalau kita lihat dari chart yang memang dia rebound dari dasar ya. Arto kalau kita lihat dari chartnya memang dia rebound dari dasar. Ini dulu saya sering trading tapi sekarang udah jarang ya. Oke, sebentar error. Kita cek dulu. Ya Arto mungkin harus tetap hati-hati ya karena turunnya dalam. Dan biasanya saya breakdown dulu teman-teman. Oke, saya coba akan breakdown menggunakan ini. Nah ini hampir breakout ya, tapi ini belum bisa kita gunain. Kita breakdown dulu ke yang kecil dulu di sini. Oke, sini. Nah dari sini kita akan lihat resistan dulu di area sini. Nah, kuncinya dari sini juga dia belum lulus. Dari area hijau ini dia belum lulus. Resistan 2230, 2350, kemudian yang penting adalah di 2450. Itu dulu pokoknya Arto kalau area ini bisa diberesin baru nanti bicara resistan yang lebih besar. Nah hari ini untuk Arto ini asingnya masuk. Arto ini sebenarnya solid ya asingnya masuknya ya. Oh ya, saya tambahin untuk Arto ya ininya. Arto, saya tambahin. Ini sedikit dominan ya, 55% buy at over. Nah kemudian Breeze teman-teman, Breeze asingnya solid ya.
asingnya solid untuk bridge dan hari ini naik dengan volume ya. Ini yang powerful bridge. Nah, ini bridge. Bridge ini ya memang secara chart dia bagus sih. Jadi koreksinya kemarin juga hanya sampai 50 retracement, bisa segera kembali ke 38 ya. Baru ini udah 23. Kalau ngelihat bentuk seperti ini ya, koreksi bisa lewatin lagi naik di atas 38 dan 23, ini potensi upside-nya lanjut teman-teman untuk bridge ya. Oke. Kemudian kita cek ya bridge. Nah, kalau kita lihat memang sektor syariah berkembang ya teman-teman. Ini dominasinya 55%. Apakah asingnya pada masuk pindah ke sini? Kita lihat dulu bridge ya. Asingnya ada YU, YP, AK, KZ yang masuk di bridge teman-teman. Nah, kalau yang lainnya gimana? Masih dalam tekanan ya teman-teman, seperti BBRI ini masih dalam tekanan, masih belum jelas. Tadi sempat dinaik di 4840 tapi juga nggak mampu. Sebenarnya kalau bisa 4840 lanjut beberapa poin itu saya rasa bisa terbentuk mood yang bagus ya para buyernya seperti itu. Tapi nggak terjadi ternyata. Untuk BRI masih net sell ya. BRI masih net sell. Memang sudah ada perlawanan tapi secara umum dia masih net sell. BRI, kemudian BMRI juga masih lanjut net sell ini ya. Nah teman-teman mungkin menggunakan ini BRI. Ini masih net sell ya. Merah masih di bawah, masih merah membara. BMRI juga masih net sell 3 hari ini. BBNI juga net sell ya. BBTN sedikit net buy ya. Seperti itu. Terus BBCA hari ini mulai net sell tapi kecil ya. Secara chart banking ini lagi tidak bagus ya. BMRI pun sebentar ya. BMRI kemarin turun. 3 hari bursa kemarin turun, kemarinnya turun. Yang Jumat ya, Kamis turun, Jumat turun, Senin masih belum jelas ya. Kemudian BBNI ya pokoknya masih pada ini, yang paling bagus hanya bridge aja ya, bridge aja. Coba intraday-nya kita cek ya, bridge oke. BMRI masih ya cukup imbang. Buyer sellernya BBCA ya sedikit lebih besar yang ngajar kanan. Bridge tadi sudah ya, bridge oke ya, bridge oke. Arto ya sedikit oke aja. Oke, kita lihat dulu sektor telekomunikasi teman-teman. Ternyata juga masih dalam tekanan ya. Telkom masih, wah ini ngeri nih kalau technical rebound terus dead cat bond terus turun lagi, ini ngeri. Saya keluar dulu ya di Telkom. Kemudian ISAT ya cukup oke ya hari ini, masih kita lihat weekly-nya aja. Masih cukup terjaga di pergerakan weekly-nya ya. Untuk Indosat ya, untuk Telkom masih belum mampu ya. Belum mampu masuk kembali lagi. Untuk Excel hari ini bersandar di mid band uptrend price channel-nya. Kemudian ada MTEL yang asingnya net buy. MTEL kita lihat, MTEL sampai mana sih kok asingnya net buy? Oh, MTEL tapi dia downtrend ya teman-teman. Nah untuk telekomunikasi ini masih dalam tekanan ya. Asingnya di Telkom malah semakin besar hari ini. Kemudian ISAT juga masih besar ya. Excel hari ini mulai net buy. Mulai net sell. MTEL-nya hari ini net buy. Baik, kemudian update saham ini ya, saham-saham konstruksi ya. PTPP masih di dasar ya. PSKT ya. Juga masih Wika maksud saya. Masih turun terus, ADI masih turun terus juga ya teman-teman. Tekanan jual dari asing juga masih kuat ya. Di Karya 3 hari ini besar. Wika juga besar jualannya ya. Kemudian PTPP juga besar jualannya teman-teman.
Oke, baik teman-teman, tadi adalah sekilas market update saham ya. Beberapa saham tadi saya bahas untuk teman-teman semuanya. Beberapa saham masih bisa cukup menarik gitu. Jadi memang harus sangat selektif sekarang ya, karena saham-saham ya walaupun fundamental perusahaannya bagus, kebiasaannya dari saham tersebut bagus gitu, tapi mau nggak mau ya kita harus waspada karena memang masih ditekan asing. Mau nggak mau kita nggak bisa ngelawan pergerakan tekanan jual yang besar seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.